Salah satu visi kita, Indonesia Women in Finance, adalah membantu meningkatkan financial literacy perempuan Indonesia. Women supporting women itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan sekali. The most important thing in terms of how women to go all the way to the top adalah to institutionalize the way mentorship is actually being done. Kalau kita leader tidak punya dream big, bagaimana company yang kita lead bisa punya dream big? It has to start with ourselves. Between empathy and productivity, kita pasti meminta productivity, but use also and balance with your empathy. Believe me, it works so well. Wanita, perempuan ketika punya anak itu the numbers itu tell kalau exitnya itu tinggi sekali. Bagaimana kita bisa membangun confidence, self assurance dan assertiveness itu tanpa kehilangan keperempuanan kita. Now, reality di lapangan. Apa yang kita hadapi? Tadi ibu-ibu semua udah bilang, glass ceiling. Glass ceiling bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Des. Saya suka bingung tuh. Jadi ada semacam kayak tembok di atas kita. Yang kadang kita merasa membatasi perempuan untuk bisa maju. Nah, apakah benar fenomena glass ceiling ini? Kita akan mendengarkan Desi Bonita, interesting presentation, welcome. Halo semuanya, selamat siang. Tadi sudah mendengarkan cerita dari wanita-wanita perempuan yang sangat inspiring. I think ketika kalian lihat saya di sini, you're gonna ask yourself, what are you doing Des di sini? You're just a senior manager gitu. Apa sih yang ngebuat kamu ngerasa kamu pantas untuk jadi speaker di sini? I'll mention and explain about it nanti, tapi untuk sekarang mungkin aku akan cerita sedikit tentang diri aku in terms of glass ceiling. Jadi kalau untuk glass ceiling, aku ngerasa aku udah kenyang akan itu gitu. Aku lahir sebagai wanita Batak. Dan di Batak itu laki-laki adalah raja. Jadi kalau aku ngelihat sepupu-sepupu aku, mereka nggak ngelakuin apapun, tiba-tiba langsung dikasih fasilitas, dibangga-banggakan. Bahkan aku pernah waktu itu overheard keluarga aku menjelekan papaku karena papaku nggak punya anak laki-laki. Jadi dibilang it's a curse in the family gitu. Dan karena hal itu aku jadi harus sedari SD, aku harus striving untuk jadi top 3, top 5. Hanya untuk apa? Bukan untuk diri aku sendiri, tapi untuk bisa maju. Jadi kalau di Batak itu ada namanya kayak perkumpulan tahunan, jadi ngerayain New Year's Eve. Dan di situ biasanya orang-orang yang juara itu maju ke depan panggung. And that's what I aim for at that time. Aku cuma mau maju ke depan buat bangga papaku, karena aku bukan laki-laki, as simple as that gitu. Dan setelah itu aku jadi PNS. Wah, di PNS itu breaking the glass ceiling juga lebih-lebih. Waktu tahun pertama aku masih CPNS, ada rekrutmen untuk jadi second man di Australian Treasury Canberra, and I was the only CPNS yang apply, dan aku dapat nilai tertinggi dari pemerintah Australianya sudah diizinkan, tapi kemudian it's our own people yang bilang dia baru CPNS dan dia cewek, beneran mau ngelolosin dia untuk maju. Padahal saya dapat skor yang paling top, and that hurt myself a lot. Terus juga di PNS sendiri, saya waktu itu masih level staff, and there was no way untuk saya bisa reaching out the top people. Padahal saya punya ide-ide yang bagus. Saya ngomong sana sini, saya ke HR, saya ke bos-bos saya, and they didn't listen to me kan. Sampai akhirnya saya bacain semua aturan-aturan, dan saya menemukan satu media namanya Telaahan Staff, dan that was the only official media untuk staff bisa menyampaikan ide-idenya ke top people lah ya. Dan saya probably it was a chaos, tapi I was the first person yang bikin Telaahan Staff itu, dan aku sampaikan ke eselon 1 sampai ke Bu Menteri untuk ide-ide transformasi di Kementerian Keuangan pada saat itu. Dan bahkan
Saya itu dulu 7 tahun yang lalu, saya sekolah di luar negeri, di Ivy League, tapi itu bukan hal yang familiar di PNS, sehingga ketika saya mencari funding, itu saya sampai nangis-nangis, stres ke sana sini, tidak ada yang membantu, bahkan kantor saya tidak mau membantu. Dan akhirnya saya mencari cara sendiri dengan saya bekerja sekeras mungkin supaya saya dapat akses untuk bisa menjadi tim dari pada saat itu Kepala BKF atau Eselon 1 di BKF, sekarang Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara, supaya saya bisa masuk ke tim dia dan saya bisa sampaikan permasalahan saya. Dan that happen, akhirnya dia membantu saya dan dia bilang bahwa if you go to Ivy League, you're gonna be the second person after me sebagai PNS Kementerian Keuangan yang masuk ke Ivy League pada saat itu. Dan itulah yang glass ceiling yang kadang kita nggak bisa nyentuh, kita nggak bisa lihat, tapi it's there, itu ada dan nyata, apalagi untuk kita perempuan. Bahkan sekarang ketika saya ada di swasta, saya masih sering banget ada pengalaman di mana saya dengan rekan-rekan pria saya dan bos saya yang laki-laki, terus mereka akan ngomong, ayo lanjut ngobrolnya sambil ngerokok. Atau kayak, besok kita ketemu bapak ini di lapangan golf ya, dan saya nggak pernah diajak, gara-gara ya saya nggak ngerokok dan saya nggak main golf. Dan ternyata keputusan-keputusan strategis itu nggak terjadi di ruang meeting, yaitu terjadi di tempat-tempat seperti itu. Dan akhirnya saya banyak banget ketinggalan hal-hal seperti itu. Tapi ya tadi saya akan cerita kenapa saya ada di sini dan itu akan relate dengan apa yang saya ceritakan tadi. So ini hanya sedikit data-data bahwa mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, sekarang mah wanita ada di mana-mana gitu. Memang berdasarkan UNICEF dan beberapa data lainnya, in terms of edukasi dan fresh graduate yang masuk ke dalam dunia kerja, memang wanita itu sudah proporsinya tinggi dan bahkan melampaui laki-laki. Tapi kita lihat di senior level, bahkan di CEO, itu Indonesian CEO hanya 3,4%. Nah, jadi ini adalah data-data di mana semakin tinggi posisinya, semakin jarang kita ngelihat wanita. Tadi Bu Christine udah bilang satu-satunya dari 9 board top tier lah ya di perusahaan yang ada gitu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan itu? Kalau saya melihatnya itu ada namanya broken rung. Broken rung is basically tangga patah yang akhirnya membuat kita jadi susah untuk naik. Dan karena kita ketinggalan di langkah-langkah awal, akhirnya kita semakin ketinggalan dengan rekan kita yang para pria untuk bisa thriving. Dan itu ada banyak alasannya, tapi bahkan gak cuma dari informal alasan, tapi bahkan inflexible work policies itu juga mempengaruhi. Makanya salah satu komen saya terhadap bukunya Lean In Sheryl Sandberg itu adalah bahwa it's not just about us motivating ourselves, tapi juga kita membangun environment yang bisa menciptakan membreaking glass ceiling itu terhadap perempuan-perempuan. Karena misalnya bahkan dari minimnya daycare di perusahaan aja itu membuat wanita-wanita itu sulit untuk bisa maju ke top tier. Terus juga yang lucu ada bias recruitment. Jadi universitas mereka melakukan satu survei, CV yang sama, kemudian dengan nama yang berbeda, ternyata rata-rata Joseph and Josephine, dan ketika itu Josephine, average dari salary itu 13% lebih rendah daripada yang laki-laki. Dan kalau dalam evaluasi, kadang-kadang wanita itu dilihat benar-benar berdasarkan historical performance-nya. Sementara kalau laki-laki itu sering berdasarkan potensialnya. Dan itu adalah satu bias sendiri kan. Kita juga ada alasan-alasan lainnya termasuk tidak adanya kebijakan baik pemerintah maupun company untuk returnship and re-entry untuk wanita-wanita misalnya setelah melakukan career break karena mengurus anak atau mengurus keluarga. Dan gak cuma eksternal, di internal sendiri itu juga ada permasalahan-permasalahan dalam pikiran kita. Ada imposter syndrome bahwa kita merasa kita harus 100% dulu untuk bisa maju. Sementara kalau laki-laki, pria itu biasanya mereka akan maju aja dulu, baru nanti mikirinnya belakangan gitu. Nah itu yang jadi penghalang juga yang berasal dari mindset kita. Dan kita overthinking, karena kita juga sebagai wanita sepertinya kita wired untuk memikirkan banyak hal.
Dan itu mungkin on one side bisa jadi satu kebanggaan untuk kita karena kita keputusan-keputusan yang kita buat itu bisa lebih holistik dan inklusif. Tapi at the same time itu juga menjadi hambatan karena kita jadi terlalu banyak berpikir sebelum kita membuat keputusan atau melakukan suatu aksi. Ada juga namanya double bind, ini basically kalau orang-orang bilang adalah women are either too tough or too weak but never just right. Kalau kita lembut, kita dibilang lemah. Kalau kita tegas, kita dibilang galak. Kalau kita sedikit, bahkan agak lebih tegas lagi, kita dibilang dramatis. Itu biasanya hal-hal yang saya sendiri juga alami sebagai wanita, walaupun saya masih di level-level senior manager. Ada juga fear of visibility, di mana kadang-kadang kita jadi mengkerdilkan diri sendiri, karena kita nggak mau dianggap terlalu ambisius. Atau bahkan kita juga nggak mau dianggap terlalu alfa. Atau nanti kalau kata orang tua, jangan terlalu lah nanti laki-laki takut, nanti jadi nggak dapet jodoh gitu. Hal-hal seperti itu juga jadi tantangan untuk kita. Dan pastinya cultural guilt. Aku nggak tahu mungkin Mbak Yuli juga merasakan itu bahwa kayak kalau misalnya thriving sedikit di sini dianggapnya jadi mengesampingkan keluarga atau sebaliknya seperti itu. Nah, hal-hal ini yang saya sendiri juga masih alami dan coba atasi. Nah, kalau dari strategi yang saya lakukan, yang pertama adalah 3A framework. Yang pertama itu A-nya adalah akses. Dan itulah kenapa saya di sini, menciptakan akses untuk diri saya sendiri. Do you think I'm not afraid standing up in front of like all the inspiring people di sini? Dan saya yakin teman-teman juga sangat inspiring. Saya takut. Saya benar-benar dari tadi bolak-balik ke toilet terus, kayak just to make myself ready for this gitu. Tapi I would say yes to more things. Karena saya percaya exposure leads to expansion. Kita nggak bisa cuma ada di rumah berharap-berharap scrolling Instagram atau untuk bisa maju. Tapi kita harus, kalau kata pembicara-pembicara sebelumnya, show up. Yang kedua adalah advokasi. Self-advocacy is not bragging, it's educating others about your impact in terms they care about. Jadi basically, kalau dulu saya selalu yang penting kerja, yang penting kerja, yang penting kerja, sekarang saya menggunakan media-media untuk mengadvokasi diri saya sendiri, memarketingkan diri saya sendiri untuk bisa mencapai tujuan saya. Tapi itu juga harus efektif. Kita harus tahu siapa audiens kita. Misalnya, saya juga sering dengar namanya elevator pitch. Jadi the first 5 minutes, kalian harus tahu apa yang mau kalian sampaikan kepada audiens kalian. Itu juga yang bikin saya waktu itu punya kesempatan bekerja dengan Bu Sri Mulyani dan dia membantu saya untuk sekolah karena ini hanya pertemuan di dalam toilet yang sebenarnya saya juga ngejar dia ke toilet, saya pura-pura ke toilet. Terus saya ngobrol dan saya tahu dia adalah alumni FEUI, saya alumni FEUI dan saya tahu dia punya strong sense of alumni. Jadi benar-benar saya cuma bilang bahwa oh saya orang BKF, saya alumni FEUI. Dia nggak nanya, tapi saya sampaikan. Dan itu yang benar-benar jadi opening conversation buat saya. Dia nanya, saya angkatan berapa, kenapa belum S2, baru saya langsung masuk. Oh saya udah Bu diterima S2 tapi nggak ada fundingnya. Akhirnya ada conversation, dia follow up dan lain-lain. Itu adalah advokasi yang saya lakukan untuk diri sendiri. Allyship juga. The reason kenapa saya gabung dalam Women in Finance CFA Society Indonesia adalah bahwa kita nggak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama. Bahwa ketika kita jatuh, kita ada support system. Ketika yang lainnya sudah maju lebih dulu, mereka membukakan jalan untuk kita. Lalu ada internal strategy, 3C framework. Ini basically dalam diri kita sendiri. Clarity is basically knowing what you want, knowing your North Star, dan juga knowing what you don't want, atau non-compromise thing gitu. Jadi salah satu alasan yang mungkin kalau buat saya pribadi, saya waktu itu pernah berusaha untuk pindah tim karena saya tidak bisa berada di dalam leadership yang tidak inspiring untuk saya. Itu adalah non-compromise factor untuk saya dan itu yang ternyata saya tidak bisa kompromikan sehingga saya usahakan untuk bisa pindah tim untuk bisa ada di bawah mentor yang baik. Composure itu lebih kepada ketenangan diri sendiri. Ini juga kenapa saya adalah holistic wellness advocate, karena saya merasa bahwa tadi Bu Rahma juga bilang selesai dengan diri sendiri atau damai dengan diri sendiri adalah satu kekuatan yang bisa menjadi fundamental fondasi kita untuk bisa thriving dan persistence tadi. Dan ketika ada semua hambatan-hambatan,
kita akan bisa terus maju karena kita punya ketenangan hati itu. Courage juga keberanian. Ini juga sebenarnya part of persistence, tapi juga keberanian ini juga menurut saya harus dilengkapi dengan adanya kompetensi. Jadi kita nggak bisa cuma berani, tapi isinya kosong. Kita harus benar-benar bisa memantaskan diri kita untuk bisa ada di suatu ruangan yang inspired buat kita, dan kita butuh keberanian untuk menciptakan langkah pertama itu. Itu yang menurut saya bisa bagikan di hari ini. Dan terakhir mungkin saya mau bilang bahwa from breaking ceilings to building bridges. Kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya sudah menghancurkan glass ceiling itu, jangan biarkan kaca-kaca itu tertinggal di lantai. Karena kalau misalnya hanya itu yang dilakukan, itu hanya akan melukai kaki-kaki orang-orang lain yang datang setelah kalian. Tapi ketika kalian kumpulkan itu, kalian tempelkan itu, dan kalian jadikan jembatan, maka kalian akan membuka jalan untuk orang-orang setelah kalian. Karena itu juga kesempatan itu yang saya dapatkan, karena ada orang-orang sebelum saya yang sangat inspiring, yang membukakan jalan, yang bisa jadi mentor untuk saya, sehingga saya punya keberanian, kemampuan, dan kemauan untuk bisa memecahkan glass ceiling tersebut. Terima kasih semuanya. Thank you, Desi. There's the differences is opportunities when managed well. Mutual respect dan adaptive leadership itu akan menghasilkan higher performance, kinerja yang lebih bagus. Combining digital speed and real world wisdom is the key to success. Kita percaya bahwa broadening circle itu bantu kita dan bantu orang lain juga. Kalau kita networknya banyak, semakin banyak kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nyataan di lapangan kita ini menghadapi banyak leader yang mungkin mereka jenius, kerjanya hebat dan sebagainya, tapi lingkungan yang dia buat itu adalah lingkungan yang toksik. Kita adalah fashion brand yang catering untuk semua women who are leaders, change makers, and problem solvers. Your credibilities itu recognized as the same level gitu, as similar to accountants in the other countries.